Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Asanipits. Di video kali ini saya akan coba terangkan apa itu fungsi eksak, bagaimana menggunakan fungsi eksak, dan kapan harus menggunakan fungsi eksak. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Fungsi eksak adalah fungsi yang digunakan untuk membandingkan dua string dan menghasilkan nilai true jika sama dan false jika tidak sama. Dan perlu diketahui juga bahwa fungsi eksak ini case sensitive, artinya dia akan membedakan penulisan huruf, apakah itu huruf kecil dan huruf besar. Oke, saya akan terangkan cara penggunaannya. Nah, fungsi eksak ini biasa digunakan bergandengan dengan fungsi-fungsi yang lain atau menjadi bagian dari formula. Cara kerjanya seperti ini. Eksak. Sintaksnya ada dua argumen di sini. Pertama teks yang akan dibandingkan, dan teks pembandingnya. Tutup kurung. Nah, kita akan drag ke bawah, jadi kita absolutkan yang teks yang ada di atas ini, F4. Enter. Maka didapat di sini true, berarti kedua teks ini sama persis. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan teks-teks yang ada di bawahnya yang kelihatannya sama, kelihatannya serupa, tapi sebenarnya tidak sama. Kita akan drag ke bawah seperti ini. Maka akan jelas terlihat mana yang sama persis dan mana yang tidak sama persis. Yang ini tidak sama karena semua hurufnya huruf kecil, sedangkan di sini ada huruf kecil dan huruf besar. Dan yang lain juga pasti ada perbedaan. Oke, kita lanjut. Contoh kedua, di sini kita diminta untuk membandingkan suatu kode di sini yang kelihatannya akan sangat sulit jika kita bedakan dengan kode-kode yang ada di bawah ini. Kita akan gunakan fungsi eksak lagi. Teks yang akan kita bandingkan, teks pertama, tekan F4. Kemudian teks yang berikutnya, teks keduanya, tutup kurung dan enter. Didapat true di sini, berarti ini sama persis dengan yang di atasnya. Dan jika kita drag ke bawah, maka akan kelihatan mana yang sama dan yang tidak sama. Oke, lanjut. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan fungsi eksak ini jika dia menjadi bagian dari suatu formula. Anggap saja ini adalah halaman login. Dan ini adalah database dari username dan password. Oke, sekarang kita diminta untuk menampilkan atau memvalidasi bahwa password ini benar atau salah dengan menggunakan username yang sudah disediakan di sini. Oke. Nah, hal pertama yang kita lakukan di sini adalah kita harus mencocokkan terlebih dahulu antara password yang ada di sini dengan username-nya. Jadi kita bisa gunakan di sini fungsi index. Gunanya untuk mengambil password yang ada di sini sesuai dengan username-nya. Index. Array-nya adalah array password, karena ini yang akan kita ambil. Row number-nya kita akan match-kan atau kita akan cocokkan dengan username. Di mana mendapatkan username ini? Yaitu pada kolom username. Tutup kurung. Match type-nya 0. Tutup kurung dan tutup kurung untuk fungsi index. Enter. Kita dapatkan di sini passwordnya, alias passwordnya Latifa. Oke, bukan Ihsan. Sekarang kita akan cocokkan ini. Kita akan bandingkan kedua password ini dengan menggunakan fungsi eksak untuk menghasilkan nilai true dan false. Oke, kita edit kembali, tekan F2. Kita masukkan di sini fungsi eksak. Nah, untuk teks pertamanya adalah apa yang dihasilkan oleh fungsi index ini. Sedangkan teks keduanya adalah password yang dituliskan oleh user. Tutup kurung untuk fungsi index, fungsi eksaknya, enter. Didapatkan false karena memang tidak sama. Oke. Nah, sekarang kita akan menampilkan teks di sini apakah password benar atau password salah. Jadi kita akan uji apakah hasilnya true atau false dengan menggunakan fungsi if. Kemudian tampilkan hasilnya. Edit kembali, tekan F2. Kemudian di sini kita masukkan fungsi if. If logical testnya adalah apa yang dihasilkan oleh fungsi eksak index ini. Kemudian jika true, maka tampilkan password
benar. Tapi jika false, tampilkan password salah. Tutup kurung untuk fungsi if dan enter. Oke, sorry, tutup kurungnya kurang. Kita tekan yes aja langsung supaya langsung secara otomatis dilengkapi. Oke, kita dapatkan di sini password salah. Kita edit kembali. Password salah. Sekarang kita akan coba. Ihsan. Passwordnya benar, berarti sama persis. Sekarang kita akan coba mengganti huruf 4 ini menjadi A. Oke, dan ternyata berhasil. Nah, jadi inilah kegunaan dari fungsi eksak jika dia menjadi bagian dari suatu formula. Oke, sekira segitu aja penjelasan mengenai fungsi eksak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini atau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.